Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bersama Bu Metris luar biasa. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau bertemu dengan Bu Metris berarti kita belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak hadir siapa? Nihil. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita hari ini hadir semua lengkap berarti ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya. Untuk menguji nih kesiapan belajar kalian, kita secara bersama-sama melaksanakan ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita hari ini akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Sebelumnya pernah melakukan ice breaking ini? Belum. Jadi kalau tidak konsentrasi, berarti belum siap belajar. Ini untuk mengasah konsentrasi kita secara bersama-sama. Kalau ibu bilang tepuk pagi itu hanya 1 kali. Tapi kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah. Atau tidak ada bunyi tepuk tangan. Mengapa? Karena kalau malam hari waktunya tidur. Jadi jangan berisik. Itu ya. Kalau pagi. 2, 3. Kalau siang pagi, siang. 2, 1, 2. Oke, siap? Siap, mulai kita dari sekarang. Oke. Pagi. Siang. Pagi, siang. Malam, pagi. Bagus banget, sudah konsentrasi semuanya. Oke, sekali lagi. Malam. Ya, bagus. Pagi, siang, malam. Ya, siapa itu? Siapa itu yang belum? Oke, sekali lagi supaya kompak semuanya, siap belajar. Karena baru saja ada 1 siswa yang belum konsentrasi. Pagi, malam, siang. Ada beberapa ya? Oke, ulangi lagi. Pagi, malam, siang. Malam. Pagi. Siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap ya untuk belajar pada hari ini? Oke, minggu lalu kita belajar tentang teks biografi. Dan untuk hari ini juga kita masih belajar tentang biografi, hanya KD-nya yang berbeda. Kemarin kita belajar tentang apa? Cara menganalisis aspek. Iya, betul. Menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks biografi. Sebelumnya kalian pernah menceritakan kembali teks biografi? Belum. Oke, Ibu akan bertanya nih sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk soal pretestnya. Bagaimana cara menentukan atau menceritakan kembali teks biografi? Itu ada berapa cara? Ada 2 cara, yaitu dengan tulis dan lisan. Cara menentukan teks biografi itu ada berapa polanya? Tahu nggak? Tidak tahu? Tidak tahu? Oke, nanti akan kita pelajari setelah nanti kita tahu tentang materi apa yang akan kita pelajari. Lanjut ya. Untuk teks biografi kemarin yang kita bahas dan baca tentang apa? R.A. Kartini dan Joko Widodo. Karakter unggul apa yang kita dapat ambil? R.A. Kartini itu apa? Menjadi
wanita memperjuangkan hak asasi Iya, wanita, memperjuangkan hak asasi wanita. Kemudian kalau Joko Widodo, meraih prestasi setinggi-tingginya. iya betul sekali. Seorang presiden Indonesia pertama kali yang berasal dari latar belakang orang biasa atau rakyat biasa, bukan dari kalangan politik maupun militer. Oke, semoga kita nantinya walaupun memang kita dari kalangan rakyat biasa, bukan dari rakyat atau kalangan militer ataupun politik, kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Berikutnya, Ibu akan menampilkan video stimulus, yaitu tentang biografi Jenderal Sudirman. Kita cermati secara seksama. Silakan disaksikan. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Duku Rembang, Kecamatan Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kadis Kertawilaji dan ibunya Siam berasal dari rakyat biasa. Ia punya seorang adik laki-laki, Muhammad Samuel, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten Modana untuk Jamaah Bodas Karangjati. Setamat mulung, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfia, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Nah, dari video yang baru saja kalian saksikan, Ibu mau bertanya nih. Dari video tersebut, karakter unggul apa yang bisa kita contoh atau bisa kita jadi pedoman nih dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana karakter Jenderal Sudirman ataupun prestasinya? Bagaimana? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Bagaimana Jenderal Sudirman itu? Prestasi apa yang pernah diperoleh? Oke, silakan Anggi dulu. Menjawab, Bu, untuk karakter unggulnya, walaupun dia memiliki penyakit tuberkulosis, tapi dia memiliki jiwa nasionalisme. Jadi dia masih mau berperang walaupun punya penyakit. Oke, walaupun Jenderal Sudirman punya penyakit TBC, itu masih semangat juangnya itu tinggi. Kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita ya, walaupun memang jiwa dan raga, fisik maupun psikis kita bermasalah, itu harus tetap semangat. Apapun, banyak sekali ya orang di luar sana yang memiliki cacat mental atau fisik. Kalau mental mah kurang ya, fisik itu mereka masih survive dalam kehidupannya. Gitu. Avanza, mau menambahkan? Sama, pendapatnya sama dengan Anggi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Anggi. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang menceritakan kembali teks biografi. Silakan dibaca KD-nya untuk KD kita hari ini 4.15. Silakan dibaca. KD 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi, baik lisan maupun tulisan. IPK 4.15.1 menunjukkan pokok informasi yang terdapat dalam teks biografi. IPK 4.15.2 merancang pokok informasi menjadi teks biografi. IPK 4.15.3 menceritakan kembali isi teks biografi secara lisan. IPK 4.15.4 menceritakan kembali isi teks biografi secara tulisan. Oke, ini adalah 4 IPK yang harus kalian tuntaskan pada pembelajaran hari ini. Siap ya? KKM kita berapa minimal? 70. Nilai kita harus lebih dari 70 agar kita tuntas atau dalam KKM tidak ada remedial. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan 2. Siapa yang ingin membaca? Silakan. Pertemuan kedua melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPAJK, model pembelajaran problem based learning, PBL, media audio visual Canva, dan LKPD, metode diskusi, tanya jawab, dan
penugasan. Peserta didik mampu menunjukkan pokok informasi yang terdapat dalam teks biografi dan menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan dengan tanggung jawab dan bekerja sama. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini di pertemuan 2. Nah, Ibu akan menampilkan teks biografi R.A. Kartini dan Joko Widodo. Silakan kalian baca dengan cermat kedua teks tersebut. Dipahami baik-baik. Nah, sudah dibaca ya? Sudah. Ada dua teks biografi, yaitu yang berjudul R.A. Kartini dan Joko Widodo. Oke, kalau sudah membaca, kita langsung lanjut ke materi. Apa sih masalah kita pada hari ini? Yaitu tentang menceritakan kembali isi teks biografi. Silakan dibaca. Oke. Menceritakan kembali isi teks biografi. Yang pertama, menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua, menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Oke, ada dua cara nih yang tadi Ibu tanyakan di awal pembelajaran ya untuk soal pretest, yaitu dengan yang pertama menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua, menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana sih langkah-langkahnya? Silakan. Yang pertama, menentukan bagian-bagian struktur teks. Yang kedua, mendata peristiwa penting. Yang ketiga, mengubah pola penyajian urutan struktur teks biografi. Yang keempat, menyusun kerangka teks biografi. Yang kelima, mengembangkan teks biografi. Dan yang keenam, mengedit teks yang telah selesai ditulis. Oke, ini langkah-langkah menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau tidak? Sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ibu yang tanya. Nah, untuk yang pertama itu menentukan bagian-bagian struktur teks biografi. Masih ingat tidak? Apa itu struktur teks biografi? Masih. Silakan, Gle. Izin menjawab, apa Bu. saja? Jadi struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi yang merupakan awal dari biografi. Lalu informasi penting yang berisi riwayat atau pencapaian tokoh biografi. Lalu reorientasi yang merupakan kesimpulan dari biografi. Oke, jadi ada 3 struktur teks biografi. Walaupun KD kita menceritakan kembali, tapi kita tidak boleh melupakan struktur teks biografi. Itu ya? Paham ya? Paham. Ada pertanyaan lagi untuk yang pertama, cara yang pertama? Tidak ada? Cukup? Kita lanjut ke langkah yang kedua. Silakan dibaca. Baik, izin jawab, Bu. Ya, untuk menceritakan kembali isi teks biografi dengan bahasa yang berbeda, perlu meninjau ulang bagian mengidentifikasi pokok-pokok informasi pada teks biografi. Selanjutnya, gabungkan pokok-pokok informasi tersebut dengan menggunakan konstruksi yang benar dalam bentuk narasi. Oke. Nah, itu ada 2 cara dalam menceritakan kembali teks biografi. Dari kedua cara tersebut, mana nih yang menurut kalian paling mudah? Yang kedua. Mengapa? Silakan Avanza. Oke, karena cara yang kedua ini lebih mudah. Kita menentukan pokok informasi dalam setiap paragraf, kemudian digabungkan menjadi satu dan terbentuklah teks menceritakan kembali isi biografi. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, cukup? Cukup. Nah, kalau lebih mudah berarti kalian tahu nih cara menentukan pokok informasi. Apa sih pokok informasi itu? Beda tidak dengan ide pokok atau kalimat pokok? Siapa yang mampu menjawab? Beda tidak? Pokok informasi itu seperti apa? Beda tidak dengan ide pokok ataupun kalimat pokok? Silakan, Gle, jawab.
Ya Bu, jadi pokok informasi itu adalah informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Iya, informasi penting dalam setiap paragraf atau bisa disebut juga dengan kesimpulan. Beda tidak dengan ide pokok ataupun kalimat utama? Berbeda. Kalau ide pokok atau kalimat utama itu di awal ataupun di akhir kalimat yang biasa kita sebut dengan induksi maupun deduksi. Gitu ya. Berbeda. Kalau pokok informasi itu sama aja dengan kesimpulan atau garis besar masing-masing setiap paragraf. Lanjut ya kita ya. Nah di sini untuk penugasan materi pada KD menceritakan kembali teks biografi sama seperti pertemuan kemarin. Kita berkelompok lalu mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Gitu. Nanti untuk menguji kalian paham atau tidak sih, nanti di terakhir ada soal post test. Soalnya ada 4 soal untuk menguji kalian masing-masing individu paham tidak sih, paham belum sih untuk materi ini. Kalau yang LKPD kan hanya berkelompok. Gitu. Silakan berkelompok berdasarkan kelompok bahasa Indonesia yang selama ini sudah kita bentuk. Ibu hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5 Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, Nak ya? Sudah siap belajar ya? Siap Bu. Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibagikan. Kalau sudah dibagi, dibuka, kemudian dibaca soalnya. Ada berapa soal di situ? Untuk KD kita hari ini, pertemuan kedua kita hari ini. Ada berapa soal dilihat? Ada 6 soal. 6. Coba ada berapa soal dibaca untuk pertemuan yang kedua? Ada 3 soal. Silakan dikerjakan dan silakan di hasilnya ditulis dalam LKPD. Waktu kita tidak lama ya, Nak. Hanya 10 menit untuk mengerjakan 3 soal. Silakan dikerjakan secara diskusi bersama-sama untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam LKPD. Kita kelompok pakai. Dikerjakan secara bersama-sama. Kalau ada kesulitan boleh bertanya dengan ibu. Absen. Ada masalah atau tidak? Paham semua ya? Berarti soalnya jelas, tidak ada pertanyaan. Kalau sudah diskusi, hasilnya ditulis atau dituangkan ke dalam LKPD. Oke, sudah ya? Sudah. Kalau sudah semua, berarti kita presentasi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1 presentasi maju ke depan. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan hasil dari ide pokok teks biografi yang terdapat dalam teks dan akademik. Yang pertama,
Raden Ajeng Kartini, yaitu pahlawan nasional yang lahir di Jepara, Hindia Belanda, tanggal 21 April 1879. Nama lainnya biasa disebut Raden Ayu Kartini. Tokoh ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita feminin atau disebut dengan feminisme. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan Jawa. Nama ayahnya adalah Aryo Sosroningrat. Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Ibunya bernama Ema Nasira, anak dari Kyai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya tokoh agama di Teluk Jepara. Yang ketiga, Ayah Kartini dulunya seorang wedana di Semayog. Karena Ema Nasira tidak memiliki garis bangsawan tinggi, maka Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Suryatja yang keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah pernikahan, Ayah Kartini berhasil menjadi Bupati Jepara. Yang keempat, kakek dari Kartini bernama Pangeran Aryo Sujonegoro IV, menjadi Bupati usia 25 tahun, terkenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati yang memberi pendidikan khas barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini bernama Sosro Hartono, seorang yang pandai dalam berbahasa sampai usia 12 tahun. Kartini mengenyam pendidikan di ELS, Europese Language School. Pelajaran yang dipelajari adalah bahasa Belanda. Yang kelima, karena fasih dalam bahasa Belanda, ia mulai belajar dan mengirim surat kepada teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Yang keenam, pada tahun 1903, Kartini berusia sekitar 24 tahun. Impian meneruskan studi menjadi guru pun sudah sirna. Dalam sebuah surat, Nyonya Kartini berkata bahwa dirinya tidak berminat lagi untuk meneruskan studi karena ia akan menikah. Yang ketujuh, ia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Siap, cukup. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Ada berapa pokok informasi pada teks biografi Kartini dan bagaimana cara kalian menemukan pokok informasinya? Ada berapa pokok informasi yang terdapat dalam biografi R.A. Kartini dan bagaimana cara kalian menentukan pokok informasinya? Terdapat 7 bagian dalam setiap paragraf, itu dengan cara mencari dan menyimpulkan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Ada berapa jumlahnya? 7. Ada 7. Cukup jawabannya? Cukup. Oke, ada pertanyaan lain atau ada ingin tanggapan dari kelompok lain? Tidak? Tidak. Ibu rasa jawaban dari kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 2 sudah dijawab dengan baik dan benar. Karena di situ ada 7 paragraf, berarti ada 7 pokok informasi yang terdapat dalam setiap paragraf. Kemudian benar cara menentukannya ya dengan cara menentukan masing-masing pokok informasi atau kesimpulan dari masing-masing paragraf. Itu cara menentukan pokok informasi. Sudah jelas ya kelompok 2, pertanyaannya sudah dijawab dengan baik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah baik sekali. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Yaitu rancangan pokok informasi menjadi teks biografi pada kolom yang tersedia. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa dan dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi. Orang tua R.A. Kartini, Aryo Sosroningrat dan M.A. Nasira, keduanya adalah tokoh agama di Teluk Jepara. Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Suryatja yang keturunan langsung dari Raja Madura, sehingga Aryo Sosroningrat berhasil menjadi bupati. Kartini mengenyam pendidikan di ELS
Ranger School. Tetapi setelah usia 12 tahun, Kartini dilarang meninggalkan rumah karena sudah bisa dipingit. Dari koran, buku-buku, majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa dan timbul cita-cita untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi. Saat Kartini berusia 24 tahun, Kartini tidak berniat lagi untuk melanjutkan studinya karena akan menikah. Saat menjelang hari pernikahannya, Kartini berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para pribumi. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Siap, izin bertanya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Bagaimana cara kalian menentukan kerangka yang terdapat dalam teks biografi R.A. Kartini? Iya, pertanyaannya bagaimana cara kalian menentukan kerangka dari biografi R.A. Kartini? Menjawab dengan cara menggabungkan pokok informasi dengan berpacu pada struktur teks biografi. Oke, jawabannya bisa diterima. Gimana, ada sanggahan tidak dari jawaban kelompok 2? Dari pertanyaan bagaimana cara menentukan kerangka teks biografi. Sudah betul ya? Dengan cara menggabungkan pokok informasi yang terdapat dalam setiap paragraf. Kemudian nanti setelah menentukan kerangka nih, baru kita menggabungkan kerangka tersebut menjadi teks biografi. Tapi tidak lupa dengan struktur teks biografinya. Itu sudah baik ya jawabannya ya. Presentasinya juga sudah baik. Silakan kembali ke tempat duduk, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan kembali tentang ini kami dari kelompok 3 akan menceritakan kembali tentang teks biografi R.A. Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa, dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi. Ketika orang tua Kartini, Aryo Sosroningrat dan Emma Masilat, keduanya adalah tokoh agama di Bengkulu. Meskipun Ayu Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Kodrat yang keturunan langsung dari Raja Madura, sehingga Aryo Sosroningrat berhasil menjadi bupati. Saja dari koran, buku-buku, majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, pemikiran perempuan pribumi. Sedangkan Kartini saat berusia 24 tahun, Kartini tidak berniat lagi untuk melanjutkan studinya karena akan nikah. Serta saat menjelang pernikahannya, Kartini berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengembangkan teks biografi R.A. Kartini? Izin menjawab, dengan cara mengembangkan kerangka teks biografi dengan dibumbui konjungsi supaya kalimat satu dan kalimat lainnya saling berhubungan. Oke, begitu jawabannya. Ada yang ingin menanggapi? Jawaban dari kelompok 3 sudah tepat atau belum? Sudah? Cukup ya? Jawabannya baik sekali untuk kelompok 3, yaitu dengan cara menggabungkan pokok informasi yang terdapat dalam setiap paragraf, kemudian dibubuhkan konjungsi, supaya kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Gitu, jadi nyambung kalimatnya. Paham ya? Paham. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tambahan lagi, pertanyaan ataupun sanggahan? Tidak ada, cukup? Silakan diakhiri dan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pokok informasi setiap paragraf biografi Joko Widodo. Pertama, Presiden Joko Widodo memulai karirnya di dunia politik berawal dari menjadi wali kota Surakarta, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, riwayat pendidikannya yaitu SD Negeri 12 Tirtoyoso di Solo, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta.
Yang ketiga, Bapak Joko Widodo memperoleh beberapa penghargaan antara lain terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008 oleh majalah Tempo dan penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Yang keempat, penghargaan Bintang Jasa Utama yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil untuk prestasinya sebagai kepala daerah pengabdian sendiri menjadi rakyat kepada rakyat. Yang kelima, Bapak Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2013 dan diberi penghargaan oleh KPK atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratisan yang diterima. Yang keenam, Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Oke, cukup presentasinya. Silakan kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 3 silakan. Bagaimana sih cara menentukan pokok informasi dan berapa pokok informasi dari teks biografi Joko Widodo? Baik, izin menjawab. Untuk cara menentukannya dengan cara menentukan ide pokok setiap paragraf. Di dalam biografi Joko Widodo itu ada 6 karena paragrafnya juga ada 6. Oke, cukup. Ada yang ingin menambahkan atau sanggahan untuk jawaban kelompok 4? Sudah baik ya. Tadi pertanyaannya ada berapa pokok informasi? Jawabannya ada 6. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Pokok informasi itu bagaimana? Cara menentukan ide pokok setiap paragraf. Iya, dengan cara menentukan pokok informasi atau kesimpulan masing-masing dari paragraf. Udah baik sekali ya jawabannya ya. Sudah benar, isinya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu merancang pokok informasi menjadi teks biografi Presiden Joko Widodo. Karir politik Joko Widodo berasal dari menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi Presiden RI saat ini. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di SDN 112 Tirtoyoso, SMPN 1 Surakarta, SMAN 1 Surakarta, dan melanjutkan kuliah di Fakultas UGM di Yogyakarta. Beliau memperoleh penghargaan seperti 10 Tokoh 2008 oleh majalah Tempo dan penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan DKA Del Goesa atas pengberhasilan pemberdayaan pedagang kaki lima di Solo. Penghargaan tertinggi yang diberikan ialah penghargaan Bintang Jasa Utama yang diberikan kepada warga negara sipil karena prestasinya sebagai kepala daerah. Beliau dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2003 dan diberi penghargaan oleh KPK atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gravitasi yang diterima. Beliau menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Cukup. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Kelompok 5, salah. Kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya untuk hasil presentasi dari kelompok 5? Silakan, kelompok 6. Oke, bagaimana menentukan kerangka atau bagaimana cara merancang teks biografi Joko Widodo? Ya, izin menjawab dengan cara menggabungkan informasi pokok tiap paragraf dengan berpacu pada struktur teks biografi. Cukup. Oke, jadi dari pokok informasi yang telah ditentukan, kemudian mereka gabungkan, tapi juga jangan lupa strukturnya. Jadi boleh menceritakan kembali teks biografi, tapi jangan lupa untuk berpacu pada struktur teks biografi. Sudah tepat ya jawabannya ya? Ada sanggahan? Atau ada pertanyaan lain? Tidak ada, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jawaban dari kami, yaitu menceritakan kembali isi teks biografi Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memulai karirnya di dunia politik, diawali dengan menjadi wali kota Surakarta, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dan saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 112 Tirtoyoso di Solo, SMP Negeri 1 Surakarta, dan SMA Negeri 6 Surakarta, dan berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta. Kemudian beliau memperoleh beberapa penghargaan, yaitu menjadi salah satu dari 10 tokoh 28 oleh majalah Tempo dan penghargaan nasional dari Kemitraan Pemerintah Lokal Demokratis Asia Tenggara atau disingkat Dilgosea atas keberhasilan melakukan relokasi manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Lalu beliau mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil untuk prestasi sebagai kepala daerah. Kemudian beliau dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada tahun 2013 dan diberi penghargaan oleh KPK. Kemudian Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang berasal dari warga biasa, bukan dari keluarga elit politik atau militer. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oh, kelompok 5, silakan. Bagaimana cara mengembangkan teks biografi Joko Widodo? Bagaimana? Silakan. Dengan cara menggabungkan pokok informasi dari setiap paragraf dan menghubungkan konjungsi antar kalimat agar kalimat satu dan yang lainnya saling berhubungan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke, berikut jawaban dari kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana nih cara menceritakan kembali isi teks biografi? Dijawab dengan tepat ya. Jawabannya tepat, yaitu dengan cara menggabungkan pokok informasi dari masing-masing paragraf, digabungkan, kemudian disisipkan konjungsi, dan tentunya tidak lupa strukturnya. Ada 3 struktur teks biografi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Itu ya, cukup ya? Tidak ada untuk pertanyaan lain, tanggapan lain? Cukup? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Sudah ya, semua kelompok sudah presentasi, kelompok 1 sampai 6. Bagaimana nih menurut kalian hasil presentasi dari masing-masing kelompok? Sudah bagus semua, jawabannya juga sudah tepat, tidak ada yang keliru. Berarti sudah paham semua ya untuk materi kita pada hari ini. KD kita tuntas dari 4 IPK yang sudah ditentukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau sudah paham, Ibu minta salah satu perwakilan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang ingin mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Gley. Kesimpulannya yaitu cara menceritakan kembali teks biografi, yaitu dengan menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda atau menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Oke, ada 2 cara atau ada 2 pola cara menentukan menceritakan kembali teks biografi. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Tapi yang paling mudah yang cara keberapa, Nak? Yang kedua. Cara yang kedua, mengapa alasannya? Mengapa cara yang kedua yang paling mudah dari kedua cara tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Oh, silakan Avanza. Untuk cara kedua itu lebih mudah dikatakan hanya mencari pokok informasi dari setiap paragraf dan digabungkan menjadi satu. Iya, yang cara tersebut sudah kalian pakai tadi waktu mengerjakan LKPD dengan cara menentukan pokok informasi dalam setiap paragraf, kemudian kalian kembangkan dengan bahasa kalian sendiri, tentunya dengan bahasa yang lebih mudah. Nah, sudah ya. Untuk nilai kelompok LKPD yang tadi Ibu bagikan dan kalian presentasi, itu nilainya sudah bagus semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal post-test masing-masing individu untuk mengecek seberapa paham sih kalian dengan materi ini. Itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama ya, Nak. Hanya 5 menit. Ibu bantu bagikan. Dibagi, silahkan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Identitas jangan sampai lupa. Kalau yang sudah dapat, langsung saja dikerjakan. Kalau sudah, boleh nanti dikumpul. Karena soalnya kita waktunya hanya 5 menit. Identitasnya jangan lupa ditulis terlebih dahulu.
Sudah ditulis, silakan dikerjakan. Ditulis semuanya, menulis, dan kalau sudah selesai boleh kumpul di depan. Kerjakan masing-masing ya. Sudah? Waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Dijadikan satu, bisa dikumpul teman kalian. Silakan dikumpul. Diambil satu-satu. Silakan. Sudah, waktunya sudah selesai, tidak ada yang memegang pena lagi. Sudah semua ya? Sudah. Bagaimana soalnya? Bisa semua kan dia mengerjakan ya? Siap. Mudah. Karena tadi berkelompok kalian sudah paham, pasti bisa mengerjakan soal post-test dengan mudah. Oke? Selanjutnya, untuk mengulas kembali soalnya, Ibu mau bertanya, bagaimana cara menentukan pokok informasi dalam setiap paragraf? Siapa yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Silakan Anggi. Dengan cara menentukan ide pokok atau menentukan ide pokok dari setiap paragraf, lalu digabungkan menjadi satu. Oke. Mudah ya caranya ya. Dengan cara menentukan pokok informasi, Bu, dalam setiap paragraf, kemudian pokok informasi tersebut dijadikan satu, digabungkan, dan jadilah terbentuklah teks biografi, menceritakan kembali teks biografi yang kalian baca sebelumnya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Jadi teks biografi yang tadi kita bahas secara bersama-sama dan kita baca teksnya, tentunya banyak nilai-nilai nih yang bisa kita ambil atau karakter unggul tokoh. Contohnya yang pertama tadi biografi Jenderal Sudirman, itu apa? Tentang apa? Nasionalisme. Walaupun beliau punya penyakit TBC, tapi semangat juangnya atau nasionalismenya tinggi. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk Jokowi jelas, walaupun dia dari kalangan rakyat biasa, tapi iya bisa dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian dari R.A. Kartini juga jelas karakternya. Apa karakter unggulnya? Membela hak asasi wanita. Iya, membela hak asasi wanita. Semangat juangnya juga tinggi walaupun beliau dari kalangan perempuan, iya bukan laki-laki. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang teks negosiasi. Bisa di rumah nanti dibaca-baca ya buku pelajarannya, buku cetaknya atau bahan ajarnya, supaya waktu pertemuan berikutnya kita sudah paham. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semangatnya luar biasa. Semoga pertemuan kita seterusnya semangatnya lebih semangat lagi. Ya, silakan berkemas. Jangan sampai ada yang tertinggal. LCD dikembalikan. Kemudian
korden jendela itu ditutup dan lampu serta kipas angin dimatikan. Silakan berkemas.